Muhammad Subhadar ini luar biasa. Itu. Yang paling menonjol dari beliau manakibnya adalah tawaduknya. Alimnya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Undangannya sehari itu kadang 7-8. Belum rutinannya. Rutinannya selama 1 bulan itu ada 72 tempat. Coba dihitung, ini seminggunya berapa hari ini? Seminggunya kayaknya bukan 7 hari ini. Lah bayangkan 1 bulan pengajian rutinnya saja, yang rutin itu selalu ada setiap bulannya itu. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sepasar sekali, ada yang sebulan sekali. Intinya totalnya pengajian rutin selama 1 bulan itu rutinannya 72 tempat. Itu masih ditambah per hari undangan 5 tempat, 7 tempat. Di tempat yang pelosok-pelosok, siapapun yang undang, hatta di pelosok tidak masuk Google Map ya didatangi. Itu pulang dari situ mobilnya diservis. Itu daerah pelosok-pelosok itu didatangi, tidak peduli. Itu hatta sebagian tempat itu tidak bisa dimasuki mobil, harus pakai motor. Itu didatangi, luar biasa. Dan istiqomah kayak gitu itu. Diundang istana datang, diundang pucuk gunung nggak bisa dijangkau mobil, harus naik motor datang. Luar biasa, menandakan keikhlasan. Itu diundang orang kaya datang, diundang orang paling fakir sedunia ya datang, dan tidak membedakan. Tidak pernah membatalkan undangan orang fakir gara-gara ada undangan orang kaya. Itu tidak pernah membeda-bedakan. Jadi bukan kalau orang kaya yang undang ada waktu, oh ada kosong banyak, mau hari apa. Kalau orang fakir tak cek dulu ya, nanti tahu ya. Tidak seperti itu, tak cek dulu, kayaknya udah penuh sampai 7 tahun ini. Jadi nggak seperti itu, luar biasa. Dan beliau itu tidak pilih-pilih. Pengajian yang ramenya luar biasa didatangi, pengajian sebagiannya itu rutin, yang datang 3 orang sekelas Kiai Muhammad Subhadar, masuk jajaran Rois Syuriah PBNU. Pernah menjadi penasihat presiden juga. Tapi tetap rutinannya yang hadir di pelosok, dan hadirinnya cuma 3 orang, wis mati urip 3 orang itu tetap diistiqomahi. Padahal sudah kelasnya nasihati presiden, sudah sering keluar masuk istana, tapi tetap pengajian yang jumlahnya 3 orang itu dirutini. Seperti di daerah Ngempit itu yang minta dulu itu kalau nggak salah Kiai Hasani, yaitu Kiai Hasani Stogiri. Dan beliau ikut hadir menyimak pengajian Kiai Mas Badar. Itu padahal lebih sepuh. Intisalan diikuti. Yang hadir mulai pertama pembukaan sampai beliau wafat tidak pernah putus, dan yang hadirin tidak pernah lebih dari 5 orang. Istiqomah. Tidak pernah ditinggal. Sebagian daerah itu 3 orang. Ada di daerah Probolinggo itu ya sebagian kiai, padahal kelas kiai kampung, curhat pada Yai, gimana saya ini bikin pengajian tidak bisa rame. Nah itu loh, kenapa? Apa saya teruskan apa enggak ini? Yang hadir berapa? Ditanya sama, yang hadir cuma 7 kiai. Oh enggak apa-apa, masih mending. Pengajian saya itu ada yang 3 orang, mati urip orang 3 itu sudah. Tapi tetap saya istiqomahi. Itu luar biasa. Padahal beliau kayak gitu itu rutinannya 72 tempat, undangan sehari itu kadang 5-7 di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu rata-rata. Itu yang nggak tahu. Saya sendiri kalau masuk ke situ tuh bingung. Kok masih ada ya di Indonesia daerah kayak gini? Tak kira sudah nggak ada. Itu kalau ikut Kiai Mas Badar itu tahu alam yang saya menyangka selama ini kayaknya sudah nggak ada di Indonesia, tapi ternyata ada. Itu dalam kondisi beliau punya penyakit diabetes selama 24 tahun. Orang diabetes kita tahu sendiri, fisiknya itu kekuatannya itu tidak maksimal, lemah. Itu bisa seperti itu istiqomah. Diabetes itu selama 24 atau 26 tahun. Belum lagi bawasir. Bawasir ini kalau dibuat duduk sakit, tapi acaranya beliau semuanya duduk. Makanya kemana-mana biasanya bawa kasur lipat itu bukan karena apa? Bukan karena ngalem, ya karena sakit. Kalau duduk tidak di kasur lipat itu. Bawasir itu lebih lama lagi, sebelum diabetes beliau sudah bawasir itu sakit. Ini jadi istiqomahnya luar biasa, menandakan keikhlasan. Dan tidak beda-bedakan pengajian rame dan sepi, tidak membeda-bedakan. Kita bisa melihat sendiri buktinya pengajian Rebo Masjid Jami.
Mulai rewami saalun-alune pol, jangankan masjidnya. Saalun-alune pol awal-awal dulu. Tambah lama, tambah sedikit sampai masjid itu isinya ya di hitungannya mungkin jumlahnya kayak jumlah tiangnya masjid yang hadirin. Tapi nggak pernah libur, istiqomah, kecuali haji. Selain itu diundang siapapun, kalau udah rebuan ditolak, hatta presiden yang undang ditolak, nggak bisa. Kenapa? Ini perintah Kiai Abdul Hamid, Mbah Hamid itu. Dan banyak bisyarah-bisyarah untuk beliau dari Kiai Abdul Hamid. Pernah undangan di Lorokan, waktu itu Kiai Muhammad Sawadar masih Gus, masih muda. Undangan di Lorokan, Kiai Hamid sudah sepuh. Ada Kiai Hamid di situ, ada walimatul urus. Kiai Muhammad Sawadar itu diminta oleh Kiai Hamid untuk duduk di sebelahnya beliau. Monggo mriki, mari duduk di sini. Diminta untuk duduk di sebelahnya Kiai Hamid. Kiai Muhammad Sawadar karena tawadhu tidak mau. Mboten Yai, tidak. Nah itu. Merasa enggak pantas duduk sebelahnya Kiai Hamid. Menolak, diminta, menolak lagi. Akhirnya Kiai Hamid sempat bilang, "Anta rafiqi fil jannah." Kamu akan jadi temanku nanti di surga. Omongan seperti ini sampaikan 2 kali. Ketika di Lorokan tadi itu, sama di Pukul, daerah Pukul dekatnya pabrik Pokari sana. Nah itu 2 kali terucap omongan seperti itu. Dan beliau itu waroknya luar biasa. Ini tidak apa-apa diselingi manaqibnya beliau. Karena momen kholnya beliau semoga dapat barokahnya. Nah, jadi beliau itu waroknya luar biasa. Acara beliau, kalau beliau bikin acara, beliau kan pengasuh pondok besuk. Tapi kalau beliau bikin acara bukan acaranya pondok, mantu atau walimatul khitan atau selamatan kayak khol itu. Kayak khol. Beliau menganggap ini acara keluarga bukan acaranya pondok. Padahal khol mertuanya dan mantan pengasuh besok juga yang Jufri. Itu. Kalau acara khol, acara manten, acara nyunat, pokok yang bukan acaranya pondok, acara keluarga. Itu semua fasilitas pondok yang dipakai harus nyewa. Pondok-pondok idewi ini. Tapi harus nyewa. Itu. Beliau misalnya bikin acara walimah, rumah beliau nggak cukup, akhirnya terpaksa pakai gedung madrasah. Ya dihitung sewa seperti nyewa gedung. Dan harus dibayar sebelum acara. Kalau enggak panitia dimarahi. Harus dibayar dulu, pakai uang pribadi beliau. Itu. Semua, kadang pakai terpalnya pondok, pakai apa? Harus ada catatannya semua. Jadi panitianya itu super sibuk. Jadi barang pondok apapun yang dipakai harus dicatat satu persatu dan harus ditanyakan ini harga sewa yang normal berapa, harus lunas bayarnya sebelum acara dimulai. Kalau enggak dimarahi panitianya. Pernah suatu ketika beliau renovasi rumah, dibongkar, rumahnya diperbaiki. Nah, ada teman-teman santri itu sebagian kerja bakti, ngangkuti bongkaran-bongkaran rumahnya itu. Beliau waktu itu terburu-buru mau undangan. Sudah keluar naik mobil, sudah keluar dari gang Pondok Besar itu, keluar sampai ke Kejayaan hampir perempatan itu. Hampir perempatan. Tapi karena itu sawah kelihatan dari, tidak ada pohon-pohon dulu itu. Kelihatan dari perempatan itu ke rumah beliau kelihatan. Kelihatan apa? Beliau sudah berangkat terburu-buru, ngelihat santri yang kerja bakti itu ngangkut bongkaran rumahnya beliau pakai gerobak milik pondok. Kelihatan. Padahal belum nyewa, beliau belum nyuruh untuk nyewa. Kelihatan langsung. Beliau yang asalnya terburu-buru undangan balik, bilang supir, balik nang omah. Nonton apa yai? Wes balik. Nyampe di rumahnya santri yang pakai gerobak pondok dimarah-marahi. Kon kepingin ngelebon aku mlebu neraka. Kon kepingin ngelebon aku nang neraka. Cikare pondok digawe ndak nyewa. Itu langsung marah seperti itu. Waroknya luar biasa. Ini pengasuhnya ini. Jadi makanya hal-hal kayak gini nih penting kita mengetahui. Penting. Makanya ulama-ulama dulu itu kenapa seneng mengadakan khol? Ya biar kita bisa mengenang seperti apa mujahadahnya orang-orang yang istimewa itu sehingga menjadi istimewa. Itu yang paling penting. Jadi acara inti dalam khol itu menceritakan manaqib. Bagaimana mujahadahnya, bagaimana waroknya, bagaimana tawaduknya sehingga bisa menjadi orang sukses. Jadi cerita tentang prosesnya orang sukses sehingga bisa sukses. Jangan cerita kesuksesannya, kalau cerita kesuksesannya ya apa? Nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu prosesnya. Nah itu. Semoga mendapatkan barokah beliau.